Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Gadgetku. Nah, kali ini kita akan mereview apa nih? Nah, di sini kita akan mereview smartphone Realme 7i ini. Untuk tipe sekarang yang kita bahas adalah tipe smartphone Realme dari seri 7, yaitu Realme 7i yang dirilis bersamaan dengan Realme 7 yang dirilis pada 17 September 2020 lalu. Harganya berkisar 3.199.000 alias kalau dibulatkan 3.200.000 ya guys, di toko online atau marketplace lainnya. Untuk seri ini ternyata cukup banyak peminatnya dibandingkan dengan kakaknya yaitu Realme 7. Tetapi kita balik lagi guys ke kebutuhan dan budget kita ya guys. Realme 7i ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Realme 7i ini menawarkan daya tahan yang tak main-main loh, bisa sampai sehari penuh, bahkan ya dalam penggunaan sebatas sosial media saja bisa tahan hingga 2 hari dengan catatan tanpa bermain game. Wow, hemat banget kan? Ketika habis pun bukan masalah, pasalnya perangkat ini mampu terisi 25% dalam waktu sekitar 22 menit saja. Untuk terisi penuh kita hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja. Waktu pengisian dipangkas oleh teknologi 18 watt quick charge yang dibawa oleh Realme 7i ini. Nah, untuk membuktikan Realme 7i ini hemat, kita coba menjalankan game Mobile Legends apakah boros atau tidak. Lihat sekarang baterai kita ada di kisaran 50% ya. Nah, kita langsung jalankan saja dan ya sejauh ini performanya cukup baik. Tidak ada frame drop apalagi patah-patah. Dan untuk suhunya juga nggak terlalu panas, masih normal. Ada di kisaran 32 derajat sampai 35 derajat saja. Nah, langsung dan kita lihat setelah selesai main tadi baterai kita di angka 44. Nah, baterai kita berada di 44%. Sekarang terbukti hemat kan? Dan untuk scrolling Instagram, Facebook dan media sosial lainnya cukup awet seperti yang saya ucapkan sebelumnya. Untuk scrolling saja bisa tahan sampai 2 hari dengan catatan tidak bermain game ya. Untuk pengurangan tadi berarti dari bermain game Mobile Legends selama 20 menit itu berkurangnya baterai itu cuma 6% saja. Prosesor dari handphone Realme 7i ini mengandalkan chipsetnya yaitu Qualcomm Snapdragon 662 yang menggunakan proses 11 nanometer. Dan untuk Realme 7i ini menggunakan sistem Android 10 di awal launching. Setelah banyaknya update software atau perangkat lunak, sekarang Realme 7i ini menggunakan sistem Android 11. Dan tentunya dengan fitur-fitur terbaru yang menjadi keunggulan dari sistem operasi Android terbaru ini guys. Untuk tahu apa saja fitur-fitur yang ada di sistem Android 11 ini, kalian bisa cari saja di internet untuk lebih jelasnya. Realme 7i ini memiliki bentang layar seluas 6,5 inci dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass dan masih menggunakan LCD tentunya, dengan screen to body rasio setara dengan 90% ya. Realme 7i ini menggunakan refresh rate 90 Hz yang membawa peningkatan 50% lebih tinggi dibanding 60 Hz konvensional. Kemampuan ini menyajikan pengalaman visual yang lebih mulus dan halus, layak disebut ultra smooth display. Selain itu, layar Realme 7i ini juga memiliki resolusi 1600 x 720 pixel yang mendekati full screen, dan tidak lupa juga layar smartphone ini sudah HD plus ya guys. Kita beralih ke bagian kamera ya guys. Kali ini Realme 7i membawakan setup 64 megapiksel quad kamera pada bodi belakang. Pertama, kamera utama 64 megapiksel mampu untuk mendeteksi cahaya yang luar biasa dan dilengkapi dengan sensor ukuran super besar 1/2 sehingga dalam cahaya redup gambar tetap akan terlihat cerah. Nah, kedua,
Ada lensa sudut ultra lebar 119 derajat dengan bukaan f/2,2, resolusinya 8 megapiksel ya. Lensa ketiga berupa lensa makro, ini kemungkinan untuk memotret keindahan dunia mikro dengan jarak pemotretan 4 cm. Untuk kamera depannya, Realme 7 series ini membawa lensa 16 megapiksel dengan kualitas sensor Sony IMX471. Sebagai smartphone Rp 3 jutaan ini, 7i ini membawa fitur fotografi yang cukup lengkap, mulai dari 64 megapiksel mode, super nightscape, panoramic view, expert mode, time-lapse portrait mode, HDR, ultra wide mode, ultra macro mode, all scan recognition, all beauty, filter chroma, boost, slow motion, portrait mode. Khusus perekam video, Realme memastikan kualitasnya dengan dual sistem stabilisasi, yakni UIS dan UIS Max. Ya, kalau saya ajakan UIS ya, maksudnya itu UIS dan UIS Max. Berikut hasil jepretan yang dilakukan oleh tim gadgetku dengan kamera Realme 7i. Untuk RAM dan internalnya, Realme 7i ini membawa kapasitas RAM 8GB dan internal 128GB, dan juga bisa di up hingga 256GB guys. Untuk desain seri i milik Realme seringkali membawa desain yang cukup baik dalam segmennya. Untuk desain belakang dari Realme 7i ini tidak membosankan ya, lantaran Realme menambahkan garis pemisah ikonik pada 7i yang membagi dua sisi, yaitu matte dan berkilau. Bodi belakang juga memiliki pemindai sidik jari, tetapi tidak mengganggu unsur estetika ponsel. Ditambah dengan desain kamera berbentuk persegi, mengikuti tren smartphone saat ini. Secara fisik, sayap kanan Realme 7i ini dihuni dengan tombol power bersama pengatur volume. Menyeberangi itu ada SIM tray dengan triple slot berupa 2 SIM card berukuran nano dan 1 slot untuk micro SD. Bergeser sedikit ke bawah, berkumpul 3,5 mm audio jack, lubang speaker, mikrofon, dan port USB Type-C. Sisi atas Realme 7i tampak polos tanpa ornamen apapun, sedangkan bentang layarnya dihiasi oleh punch hole yang menjadi rumah bagi kamera depan. Realme 7i berbobot sekitar 195,6 gram. Masih nyaman walaupun memegangnya hanya dengan satu tangan saja. Dan Realme 7i ini nyaman banget untuk digenggam karena ukurannya yang bisa dibilang cukup tipis ya. Meskipun baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh, tetapi tidak membuat seri 7i ini memiliki bodi yang cukup besar guys. Nah, mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Ini menurut dari saya ya, dari gadgetku. Kelebihan pertama itu Realme 7i ini mempunyai refresh rate 90Hz. Varian ini dihadirkan dengan kemampuan refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate 120Hz. Ini merupakan sebuah kejutan yang menyenangkan, mengingat laju penyegaran ini umumnya hadir pada ponsel-ponsel di segmen harga yang lebih tinggi. Kelebihannya kedua, memori internal dan RAM yang besar. Mempunyai kapasitas RAM 8GB dan internal 128GB. Dengan memori internal dan RAM sebesar ini, Anda pun bisa leluasa menginstal aplikasi dan game sebanyak apapun yang diinginkan. Selain itu,
Tersedia juga slot khusus memori eksternal yang mendukung kapasitas dan bisa up hingga 256 GB loh. Kelebihan yang ketiga, kinerja quad kamera yang menakjubkan. Perangkat ini dibekali dengan 4 lensa di bodi belakang yang mencakup kamera utama 64 megapiksel dengan bukaan f/1,8 dan ukuran sensor 1/1,73 inci. Ditemani oleh kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut keluasaan 119 derajat dan sama makro 2 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Nah, kelebihan yang keempat, baterai sangat awet. Karena game zaman sekarang memiliki grafis yang tinggi-tinggi, hal ini cukup membuat baterai boros, apalagi jika menggunakan refresh rate 90 Hz. Untungnya, Realme cukup berbaik hati menawarkan baterai berkapasitas besar yaitu 5000 mAh dengan durasi pemakaian yang cukup panjang. Kelebihan yang kelima, desain bodi yang stylish. Bodi belakangnya menampilkan satu garis yang melintang secara diagonal untuk memisahkan dua warna yang agak berbeda, yaitu matte dan berkilau, sehingga terkesan lebih mewah dan estetik tentunya. Nah, kelebihan yang keenam, dimensi bodi tipis dan ringan. Dimensi bodi perangkat ini sebesar 164,1 x 75,5 mm dengan ketipisan 8,9 mm. Selain tipis, Realme 7i ini juga enak digenggam lama-lama karena bobotnya hanya sebesar 188 gram saja. Jadi lebih worth it untuk dibawa kemana-mana ya. Nah, untuk kelebihannya itu menurut saya itu saja, ada 6. Nah, kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama, chipsetnya kurang berdaya saing. Snapdragon 662 yang dihadirkannya sebenarnya cukup baik dalam menghadirkan pengalaman gaming yang lancar. Hanya saja untuk harga yang ditawarkannya lebih baik pilih HP lain dengan chipset yang lebih bertenaga. Itu menurut saya ya, karena kalau 662 itu menurut saya kurang nyaman gitu dalam bermain game. Nah, kekurangan yang kedua, resolusi layar yang masih HD+. Layar HD+ ini sungguh menjadi kekurangan karena HP lain di luar sana sudah banyak yang sudah dibekali Full HD+ yang memiliki tingkat ketajaman yang lebih baik. Kekurangannya ketiga itu tidak memiliki NFC. Sayangnya perangkat ini memang tidak menyediakan NFC. Padahal Realme 7i dan 7 sama-sama berada di rentang harga Rp 3 jutaan. Walau Realme 7 lebih condong ke harga 4 juta rupiah. Anda pun juga bisa mengecek saldo e-tol melalui NVC pada perangkat ini. Salah satu kekurangan yang bisa membuat penggemar gadget membatalkan niat untuk membeli Realme 7i. Nah, kesimpulannya, selama mencoba Realme 7i, smartphone ini cukup mumpuni sebagai pendukung aktivitas harian ataupun kebutuhan entertain. Keberadaannya mampu mendobrak smartphone kelas menengah di tanah air. Jadi untuk harga 3 jutaan rupiah saja, Realme 7i ini bagi saya kurang cocok sih, karena chipsetnya itu 662. Kalau saya itu cenderung lebih ke performa ya. Tapi bagi kalian yang suka sosmed dan untuk agar apa ya, refreshnya itu enak kan, kalau di Realme 7i ini refreshnya itu 90 Hz, jadi lebih nyaman untuk sosmedan juga lebih kencang. Itu recommended buat kalian yang suka sosmedan. Nah, itu saja penjelasan dari gadgetku, mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa di konten selanjutnya.